Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengertian jenis dan fungsi dari teks formulir, yaitu di kelas 6 semester 1 muatan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum menyaksikan video tentang jenis-jenis teks formulir, perlu diperhatikan petunjuk belajar di bawah ini. Yang pertama, amati video tentang pengertian jenis dan fungsi teks formulir yang akan kalian saksikan nanti. Kedua, catat di bukumu poin-poin penting apa yang terdapat dalam video yang akan kalian saksikan nanti, sehingga nanti di akhir video kalian akan menerima tugas untuk yang pertama membuat bagan jenis-jenis teks formulir dan fungsinya. Nah, nanti contoh format bagan ada di akhir video ya. Yang kedua, membuat jenis teks formulir pendaftaran sesuai ilustrasi deskripsi teks yang ada di LKPD. Langsung saja kita akan membahas materi tentang teks formulir. Definisi dari teks formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran atau ke petugas yang menangani. Sedangkan untuk fungsi dari teks formulir adalah yang pertama, mencari informasi data diri seseorang. Yang kedua, sebagai media komunikasi antar individu maupun organisasi. Yang ketiga, untuk mengumpulkan data pada kegiatan tertentu. Yang keempat, merekam data transaksi. Ini biasanya terdapat pada formulir slip bank ya. Yang kelima, menjadi bukti fisik mengikuti kegiatan tertentu. Nah, misalkan kegiatan perlombaan, kegiatan lain-lain. Yang keenam, mengumpulkan data kegiatan tertentu. Itu adalah fungsi dari teks formulir. Selanjutnya, untuk tujuan teks formulir. Apa sih tujuan teks formulir itu dibuat? Nah, tujuan teks formulir dibuat adalah yang pertama sebagai alat perintah untuk mempermudah pemberkasan. Yang ketiga, sebagai alat penilaian. Yang keempat, sebagai alat perencanaan. Dan yang kelima adalah untuk mempermudah pemberkasan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis dan fungsi dari teks formulir. Jenis-jenis dan fungsi teks formulir yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, wesel pos. Wesel pos ini berfungsi untuk mengirimkan uang kepada seseorang. Yang ketiga, kartu pos. Kartu pos berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Yang kelima, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini berfungsi untuk menjabarkan identitas diri seseorang dan pengalaman kepada pihak lain. Yang keenam adalah slip menabung, berfungsi untuk rincian penyetoran uang atau arsip untuk bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu fungsi dari teks formulir tersebut. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Tadi sudah dikatakan bahwa fungsi dari teks formulir pendaftaran adalah untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Anak-anak bisa melihat contoh dari teks formulir pendaftaran yang ada dalam gambar berikut ini.
teks formulir yang kedua adalah wesel pos. Wesel pos berfungsi untuk mengirimkan uang kepada seseorang sesuai alamat yang dituju. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan contoh dalam pengisian wesel pos berikut ini. Selanjutnya, jenis teks formulir yang ketiga adalah kartu pos. Fungsi dari kartu pos adalah untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar karton tipis yang berbentuk persegi panjang. Anak-anak bisa perhatikan contoh dari kartu pos berikut ini. Selanjutnya, jenis teks formulir yang keempat adalah daftar riwayat hidup. Fungsi dari daftar riwayat hidup adalah untuk menjabarkan identitas seseorang dan pengalamannya kepada pihak lain atau organisasi tertentu. Perhatikan contoh daftar riwayat hidup berikut ini. Dan yang terakhir, jenis teks formulir adalah slip bank. Slip bank ini mempunyai fungsi untuk sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Perhatikan contoh pengisian dalam slip bank berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan definisi dari teks formulir itu apa, fungsinya untuk apa, dan jenis-jenis teks formulir itu apa saja. Sekarang mari kita simak bagaimana cara membuat teks formulir. Berikut ini contoh-contoh petunjuk dalam pengisian teks formulir. Yang pertama, isilah dengan pulpen tinta yang berwarna hitam. Yang kedua, lembar formulir tidak boleh rusak, robek, ataupun kusut. Yang ketiga, isilah formulir dengan menggunakan huruf kapital. Yang keempat, isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya, artinya tidak mengada-ada. Yang kelima, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Yang keenam, menulis data dengan benar sesuai dengan fakta diri seseorang. Yang ketujuh, menulis dengan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas. Yang kedelapan, hindari coretan agar data pada formulir tidak diragukan kebenarannya. Anak-anak, kalian kan sudah paham definisi dari teks formulir itu apa, jenis-jenis teks formulir itu apa saja beserta fungsinya, dan kalian sudah melihat contoh gambar jenis teks formulir tersebut. Sekarang mari kita berlatih untuk membuat teks formulir pendaftaran sesuai petunjuk yang ada di bawah ini. Tugas yang pertama adalah buatlah bagan jenis-jenis teks formulir beserta fungsinya. Format bagan nanti akan kami lampirkan di akhir video. Yang kedua, membuat formulir pendaftaran suatu kegiatan. Kemudian isi bagiannya sesuai data diri kalian masing-masing. Formulir pendaftaran tersebut berdasarkan ilustrasi. Jika kamu dipilih sebagai panitia perlombaan, diantaranya yang pertama perlombaan melukis, perlombaan menari, dan perlombaan menyanyi. Nah, berikut Pak Guru sampaikan contoh format bagan yang akan kalian buat di buku tugasmu atau di LKPD. Di sini ada jenis-jenis teks formulir, ada 5 teks formulir dan fungsinya. Silakan kalian buat dan isi bagian-bagiannya. Yang kedua, contoh formulir pendaftaran lomba cermat di Desa Rejosari. Ini kalau lombanya di Desa Rejosari. Nah, sekarang anak-anak nanti membuat formulir pendaftaran sesuai ilustrasi yang ada pada petunjuk tadi. Nah, bagaimana? Sudah siap? Silakan dikerjakan